فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ingin minta nasihatnya Ustadz, jika suami sangat ramah dan gampang ketawa di saat bersama temannya, sedangkan saat bersama istrinya moodnya kadang tidak baik. Seteruskan, sehingga kadang bicara sama istri jarang, bisa dibilang sering cemberut, padahal istri tidak memiliki salah pada saat itu. Ustaz, jazakallahu khairan. Ya ini namanya pertanyaan konflik. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu saya susah juga menjawabnya. Karena lagi ada konflik dua orang, saya tidak tahu juga apa konfliknya kan. Yang bertanya mungkin dia benar, tapi mungkin dia ada kurangnya juga bertanya. Nah, mungkin suaminya nanti akan bilang, itu pertanyaannya dia kurang itu. Ada lagi begini harusnya dia bilang. Nah, itu kan konflik namanya. Dan wilayah konflik ini saya susah masuk di situ. Saya biasanya nggak mau masuk wilayah konflik. Tapi kalau nasihat, saya bisa kasih nasihat. Dan ini nasihat ya, tidak ada hubungannya antara suami ya istri, tidak ada hubungannya. Jadi jangan masukkan saya di konflik ya. Saya cuma kasih nasihat saya. Ya. Jadi nasihat saya itu untuk suami dan istri. Yang pertama, hidup itu mencari ridho Allah, itu yang pertama. Bukan suami cari ridho istri, bukan istri cari ridho manusia. Lihat itu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu luar biasa ujiannya itu ya. Iya, luar biasa ujiannya. Jadi apa namanya? Jadi beliau ini terkena fitnah. Ya, karena ya mungkin kesalahan beliau keteledoran. Jadi beliau lupa apa namanya kalungnya. Beliau turun dari tandu. Dia pergi cari sendiri tanpa memberitahu rombongan. Ya, akhirnya rombongannya bawa tandunya, dipikirnya Aisyah di atas. Maka Aisyah setelah balik pasukannya udah jalan. Aisyah akhirnya nunggu di situ. Dengan harapan nanti ketika diperiksa tandunya kosong, mereka akan balik mencari Aisyah gitu. Maka Aisyah nggak sadar beliau tertidur. Ada seorang sahabat yang melihat beliau sedang tertidur. Dan sahabat ini mengenal Aisyah sebelum diwajibkannya hijab. Ini kan orang tidur, dipikirnya tidak ada orang kan? Aisyah. Jadi sahabat ini pun berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan suara keras. Terbangunlah Aisyah. Hanya itu yang dia dengar. Setelah itu sahabat ini dia simpan kendaraannya dari jauh. Setelah itu dia menjauh, Aisyah naik, sudah dia tuntun sampai ketemu dengan rombongan. Ya. Sudah tahu kan apa yang terjadi? Harusnya sangat tahu ya, karena di masa sekarang gosip seperti itu lebih dari itu banyak pula. Jangankan yang kayak begitu, yang kurang seperti itu aja indikasinya 0,01% saja bisa menjadi gosip sedunia. Jelas ya? Jadi mulailah digoreng ini oleh orang-orang munafikin, khususnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Difitnahlah Aisyah sampai Nabi SAW pun meragukan keluarganya. Coba, ya, beliau naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkata begini dan begini, sampai Aisyah pun menangis beliau. Setelah menerangkan, beliau menangis, beliau bersabar saja sampai turun 10 ayat Al-Quran mensucikan Aisyah dari tuduhan. Ya, kata Aisyah kepada Nabi SAW, saya tidak bersyukur kepada engkau, saya bersyukur kepada Rabbku. Nah, itu istri yang mencari ridho Allah namanya, bukan mencari ridho Rasulullah. Padahal suaminya adalah seorang Rasul. Nah, begitu hidupnya harusnya dalam rumah tangga. Ya, seorang itu bertindak, beramal, dia cari ridho Allah. Kemudian yang kedua, suami dan istri itu jangan terlalu banyak berbicara tentang haknya. Iya. Berbicara tentang haknya. Oh, hak saya harusnya dia begini. Harusnya saya diberi begini. Itu kan haknya.
Kalau terlalu banyak bicara hak itu sumber konflik dalam rumah tangga. Harus yang banyak dibicarakan itu kewajibannya. Kewajiban saya ini saya belum tunaikan. Ini saya belum tunaikan. Itu kewajiban saya, dia pikir. Sebab kalau dia kewajibannya kurang, dia masalah di depan Allah. Kalau haknya kurang di dunia, itu tidak masalah bagi dia di depan Allah. Allah akan kasih haknya di akhirat. Dikasih haknya di akhirat. Karena itu tidak perlu dia tuntut masalah haknya. Jelas ya? Kemudian yang ketiga dalam rumah tangga itu, hindari yang namanya membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan. Nah, ini yang paling banyak terjadi masalah. Membanding-bandingkan. Suaminya dia bandingkan dengan ini. Istrinya dia bandingkan dengan itu. Jelas ya? Si istri pun sesoleha apapun, dia tidak seperti Khadijah. Ya kan? Suaminya seganteng apapun, dia tidak bisa seperti Nabi Yusuf. Tidak bisa seperti Nabi Yusuf. Ada saja selalu perbandingan. Kalau membandingkan itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Apalagi kalau sudah kena kerusakan di masa sekarang. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Ini anak-anak muda ini, saya kena terlalu banyak ditanya juga, akhirnya jadi tahu juga gitu. Ini tren-tren drama Korea apa segala macam. Ya, yang biasa nonton sinetron, itu kan biasanya tontonannya akhirnya wah, biasanya lihat kayak gini. Wah, ini istriku ini sudah jelek pandangannya. Ini suamiku ini aduh begini. Jelas ya? Karena dasarnya selalu memperbandingkan. Nah, itu sudut yang ketiga yang harus diperbaiki. Dan yang terakhir, diperbaiki masalah qanaah. Orang itu termasuk orang yang paling mulia dan pintu ketaatan. Dia bersyukur terhadap pemberian Allah untuk dirinya. Sepanjang dia dalam sebuah mahligai rumah tangga, itu nikmat dan karunia. Syukur itu. Paling sedikit dia menghadap kepada Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang menjalankan sunnah para nabi dan para rasul, berkeluarga. Para nabi dan para rasul itu semuanya berkeluarga. Tidak ada yang tidak berkeluarga. Semuanya berkeluarga, para nabi dan para rasul. Jelas ya? Jadi ya hidup bangga dibangkitkan sebagai orang yang berkeluarga. Itu kan qanaah namanya. Hal itu cukup bagi dirinya. Nah, qanaah itu kalau dia punya sifat qanaah, itu segala sesuatu akan menjadi indah. Istrinya akan menjadi orang yang paling cantik di atas muka bumi. Suaminya pun menjadi orang yang paling tampan di atas muka bumi. Itu kalau dia punya qanaah. Nah, itu yang perlu dia latih. Tapi kalau dia tidak punya qanaah, dia akan selalu merasa dirinya yang paling kurang. Nah, itu sumber permasalahan. Baik, jadi itu mungkin nasihat-nasihat ya. Sekali lagi, nasihat di luar ranah komplit saya. Ya, jangan saya ini masukkan di ranah komplit ya. Barakallahu fiik. Sudah? Baik. Jadi ini mungkin yang bisa kita kaji di pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.